Puji nama Tuhan, Shalom. Lebih semangat lagi buat Tuhan, Shalom. Apa kabar teman-teman saudaraku? Baik, amin. Puji Tuhan kita bisa hadir di tempat ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang Kau rumpahkan bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa ada di tempat ini dengan kesehatan yang baru, dengan tubuh kami yang baru Tuhan, hati kami Tuhan, kami mau berikan bagi Engkau Bapa. Biar Kau sendiri Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Biarkan apapun Tuhan yang akan kami berikan Tuhan. Melewati ibadah ini Tuhan, Kau curahkan kasih-Mu, Kau curahkan lawatan-Mu Tuhan atas tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan, tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan. Atau mungkin ada sedang menuju ke tempat ini Tuhan, Kau sendiri yang melindungi Tuhan agar mereka bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Yesus. Kami siap memuji Engkau, mari bersama saya yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama saya katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Mari semua yang merasakan kebaikan Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau kupuji Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Biar segenap hati kami Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Kami mau berpegang pada perintah-Mu Yesus, sebab hanya Kau yang memegang erat hidup kami Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Yes, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami mau sembah Kau Selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami tidak hanya mau duduk diam Tuhan, tapi kamu mau terlibat Tuhan dalam setiap rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih lagi katakan, oh, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami memuliakan Kau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana, Hosana yang duduk di tahta. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, ku nyanyi Tuhan. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat sendiri katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Segala kemuliaan bagi Engkau. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, oh Yesus. Hosana, Hosana sana bagi Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sorak-sorai bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Kau yang turut bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami mau bersorak memuji Engkau Tuhan. Mari semua yang bersorak memuji Tuhan bersama saya katakan, amin. Siap bersorak-sorai lebih lagi, amin. Terima kasih. Mari
Mari berbentungan di atas kepala. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Katakan, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, amin, di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, oh kota bentengku Tuhan, kota benteng perlindunganku, Allahku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Lebih lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama katakan, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan kau dan nama saya. yang telah membebaskanku. Amin. Come on. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Di Terima kasih atas Tuhan. segala nama, Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa atas segala hal. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Kita semua diberkati dan disayang Tuhan, amin. Katakan kiri, kanan, depan, belakang, engkau disayang Tuhan. Engkau disayang Tuhan.
Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau selamatkan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan, haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau Dia yang terhebat. Namamu berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Dia satu-satunya sumber kuat kita. Sumber kuatku. Terima kasih Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Sebab itu kami tidak takut Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Bersama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Haleluya, silakan duduk kembali teman-teman saudaraku. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mencurahkan sukacitamu atas tempat ini Tuhan. Kami mau dikuatkan lagi Tuhan, sebab ada Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Selamanya Tuhan, kami mau mengikut Engkau, kami mau mengandalkan Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan. sesali
mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari jemaat sendiri katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Biar kami mau mengiring Engkau Tuhan selamanya Tuhan. Ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan, melayani, mengasihi-Mu. Kau lihat setiap hati kami seumur hidupku. Saya undang perlahan untuk jemaat bangkit berdiri. Janji-Mu kan tetap aku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu. Saya udah korbannya. Seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap kami pegang sampai hari ini Bapa, sampai kami melihat bahwa itu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa, melayani, mengasihimu sampai seumur hidup kami Bapa. Inilah satu komitmen kami melalui pujian ini Bapa. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami, persoalan, masalah, bahkan lingkungan hidup kami tidak akan memisahkan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan biarkan setiap kehidupan kami memiliki hati yang terus melayani Engkau. Hati yang mau fokus terhadap setiap apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, pimpin setiap kehidupan kami. Roh Kudus kuatkan kami untuk mengerti apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, tema kita hari ini penguasaan diri, jadi jangan heran kalau akan banyak hal-hal yang mendistract teman-teman dalam mendengarkan ibadah. Karena memang tema kita adalah penguasaan diri. Bagaimana kita harus mengendalikan diri kita dalam kita beribadah, dalam kita bekerja, dalam kita berumah tangga nantinya yang sudah diterapkan. Dalam hal kita berkuliah, saya lihat di sini juga masih ada yang kuliah. Dalam hal bekerja pun penguasaan diri ada di dalamnya. Amin. Setiap kita tentunya punya yang namanya kontrol, self control. Dalam menangani masalah pun kita juga punya self control supaya tidak berdampak hal yang negatif. Ya, minta tolong untuk dinyalakan lampunya supaya saya bisa melihat teman-teman. Ya, terima kasih buat bantuannya. Ya, mari kita terlebih dahulu membaca sekali lagi. Kita membaca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, teman-teman sudah mendapatkannya? Baca bersama-sama ya. Coba kita baca kembali secara perlahan-lahan. Boleh lihat di depan. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Kita sudah menyelesaikan sampai ke bagian kelima hari ini. Pertemuan kelima mengenai buah roh. Saya mau tanya dulu. Dalam 5 pertemuan ini kan kita membahas buah roh kan ya. Dan setiap pertemuannya kita membahas 2 unsur. Contohnya kasih, sukacita bagian pertama, bagian kedua damai sejahtera dan kesabaran. Saya mau ngecek teman-teman gak usah lihat Alkitabnya, lihat saya. Ayo kita mulai. Kasih, iya, saya sudah tahu siapa yang hafal dan yang belum. Yang banyak senyum-senyum sendiri, ini antara, tolong ya, ulangi, tolong dimatikan. Wah, ini kalau saya nggak menguasai diri udah saya lempar begini. Sekali lagi. Tepuk tangan buat setiap kita. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman,
sambil mendengarkan firman Tuhan udah setidaknya hafal ayat hafalannya sekolah minggu, karena itu sekolah minggu. Bahkan di ruang sekolah minggu kalau teman-teman lihat di tembok itu ada itu buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesekian kalinya. Nah, saya tidak mau hanya teman-teman cuma hafal tok itu. Hafal buah roh terdiri dari 9 unsur. Saya nggak mau cuma kita hafal tok. Tapi yang kita sama-sama mau, kita juga menerapkannya. Yang setuju katakan amin. Kita tidak hanya tahu tuh, buah roh, orang yang sudah percaya itu punya buah roh. Nah, buah roh itu terdiri dari 9 unsur tadi. Enggak cukup sampai berhenti di situ, teman-teman. Tidak cukup sampai kita mengerti saja, tetapi juga kita mau menghasilkan buah itu sendiri. Kalau kita lihat tuh, hidup kudus menghasilkan buah roh. Berarti setiap kita harus punya sikap yang menjagai, sikap waspada terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Sebab kalau kita nggak menjaga hidup kita hidup kudus, ya tentunya buah roh ini tidak akan kita hasilkan. Satu unsur saja kita kesulitan. Sebab kenapa? Awalnya pertemuan pertama bagus ya, Ko Budi udah jelaskan bahwa buah roh itu adalah setiap kita yang mau hidup oleh roh. Coba tampilkan dulu sebagai pengingat buat kita. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita mengikuti di ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Maka ketika kita melakukan keinginan daging, kita sedang berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita melakukan keinginan roh, berarti kita sedang berlawanan dengan keinginan daging. Setiap manusia punya yang namanya hasrat atau keinginan. Hasrat atau keinginan itu baik. Karena kalau orang gak punya hasrat, gak punya keinginan, itu bahaya loh teman-teman. Coba bayangkan ya, seandainya teman-teman udah bangun pagi terus gak punya keinginan apa-apa. Bahaya loh itu teman-teman, serius. Orang yang mau mengakhiri hidupnya itu biasanya orang udah gak punya keinginan apa-apa. Ada sih, keinginan bunuh diri kan keinginan ya. Bahkan orang yang gak punya keinginan, saya rasa itu keinginan. Contoh ya, keinginan gak mau melakukan apa-apa. Pada saat dia gak mau melakukan apa-apa, sebetulnya itu sudah apa? Keinginan. Pada saat kita gak mau bergerak, mager, itu sebetulnya sudah keinginan. Kita malas, kita gak mau ngapa-ngapain, terus rebahan, kaum rebahan gitu ya. Rebahan, tiduran, gak ngapa-ngapain, sebetulnya itu sudah sebuah keinginan. Maka definisi keinginan itu adalah sesuatu yang kita mau. Apapun bentuknya, sesuatu yang kita mau itu keinginan. Hanya kita sudah dikasih penjelasan. Keinginan daging dan keinginan roh, dua pilihannya. Cuma dua pilihannya, keinginan daging atau keinginan roh. Kalau engkau melakukan keinginan roh, berarti berlawanan dengan keinginan daging. Kalau engkau melakukan keinginan daging, berarti sedang berlawanan dengan keinginan roh. Nah, lebih lanjut lagi, kenapa kita bisa melakukan itu? Sebab, saya tambahin lagi di ayat 24, boleh dibantu ayat 24. Di situ dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ternyata teman-teman, orang yang sudah milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berarti bisa-bisa, jangan-jangan nih, kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu dan keinginan daging, itu bisa jadi dikarenakan kita belum menjadi milik Kristus. Bahaya loh teman-teman, sudah pelayanan lama sekali,
sudah terlibat di apapun acaranya, tetapi ternyata ngikutin keinginan daging itu karena belum menjadi milik Kristus Yesus. Ngeri enggak? Ngeri. Udah melakukan segala hal yang berbau kerohanian, tetapi ketika dicek faktanya, dia belum menjadi milik Kristus Yesus. Sebab orang yang telah menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu apapun itu, keinginan apapun, itu seharusnya dikendalikan. Bedanya gini, orang yang keinginannya selalu hawa nafsu dunia, itu bisa jadi belum milik Kristus. Atau yang kedua, bisa jadi dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Atau dalam bahasa istilahnya adalah mendukakan Roh Kudus. Itu dua hal yang berbeda. Kalau yang pertama itu pasti keinginannya hawa nafsu dunia terus. Tapi yang kedua ini, dia udah punya milik Kristus. Tapi tanggung jawabnya, iman Kristennya kepada Tuhan, itu enggak ada. Sehingga apa? Tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya enggak tahu teman-teman ada di posisi yang mana. Apakah teman-teman belum menjadi milik Kristus atau mendukakan Roh Kudus di saat melakukan keinginan daging? Itu perlu di cross check. Nah, coba deh kalau teman-teman lihat ke ruang tunggu ya. Ruang tunggu rumah sakit atau apapun. Ternyata di dalam ruang tunggu itu, baik di ruang terapi bagi pekerja rumah, rumah sakit, terus kesehatan mental, psikolog, psikiater, dan konselor. Ternyata mereka nunggu di ruang tunggu itu sebetulnya bisa jadi dikarenakan satu ini teman-teman. Penguasaan diri. Ke rumah sakit, cek gulanya. Ada gak hubungannya dengan penguasaan diri? Ada dong. Makan sebebas-bebasnya, minum manis-manisan. Loh, coba lo lihat loh. Sekarang ini yang cuci darah itu gak hanya sekedar yang umur 30 ke atas loh. Enggak loh. Bahkan saya menemukan umur yang SD, SMP itu udah cuci darah loh. Cuci enggak loh ya. Udah cuci darah teman. Karena apa? Kontrol, penguasaan diri. Oh sekarang kan coba minuman yang murah itu apa teman-teman? Yang manis itu teh pucuk itu nggak naik-naik harganya. Nggak tahu kenapa nggak dinaikkan. Teh pucuk sama mineral lebih mahal mineral loh. Padahal teh pucuk itu manis banget loh. Kalau kita nggak kontrol minuman itu, kita masuk di ruang tunggu itu loh, rumah sakit. Bahkan saya punya teman ini ya, kamu kenapa udah pusing kayak gini-gini? Aku habis ke psikolog. Tahu kenapa? Mikirin pekerjaan. Dan mikirin teman yang tidak lagi mau berteman. Coba tuh. Bukankah itu berkaitan dengan penguasaan diri? Teman yang tidak lagi mau berteman. Dulu awalnya kamu berteman dengan ini, tapi dia udah gak mau berteman denganmu. Dengan satu alasan, itu dipikirkan terus itu. Akhirnya mentalnya kena tuh. Itu karena apa? Juga ada hubungannya dengan penguasaan diri. Masalah sosial. Ketika sedang dibully, ketika sedang dibully. Terus habis gitu dia akhirnya gak mau masuk kerja. Bukankah itu berkaitan dengan penguasaan diri? Oh tadi di sekolah minggu saya bilang ya, loh kak, kan kalau seandainya harga diri kita diinjak-injak dengan perkataannya orang, bukankah harga diri kita jadi berkurang? Value kita, nilai kita jadi berkurang. Apa coba jawabannya teman-teman kalau itu dipertanyakan kepada teman-teman? Ini anak sekolah minggu kelas besar. Ya saya jawab gini,
pada saat dia pada saat dia mengata-ngatain kamu, ada yang berkurang nggak sebetulnya dalam diri kamu? Ya enggak sih Kak, aku ya tetap seperti ini sih. Berarti ada nilaimu yang berkurang nggak? Yo ada Kak, nanti kan ketika dia ngomong jelek ke aku terus dikasih tahu ke yang lain, ya yang lain jadi ikut-ikutan bahwa mengatain aku jelek. Oh, main berarti otaknya mulai main ya. Oke, kita naikkan eskalasenya lagi kan. Oke, kalau seandainya 1000 orang ngata-ngatain kamu A sampai Z, kamu mau tiru yang mana? Mulai bingung tuh. Kalau orang ngata-ngatain teman-teman A sampai Z, teman-teman mau ikutin yang mana? Dari A sampai Z itu. Ya bingung sih Kak. Nah makanya value kita bukan ditentukan apa kata orang, tapi ditentukan dari apa kata firman Tuhan. Saya nggak nyuruh tepuk tangan, mereka, wih keren Kak, keren Kak. Tapi di sini kok gak ada yang tepuk tangan ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Karena value kita itu ditentukan dari apa kata firman Tuhan. Makanya itu pentingnya kita penguasaan diri, dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita penguasaan diri kita tidak dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memikirkan sampai kita kesehatan mental kita terganggu. Kegiatan pelayanan kita terganggu, udah gak mau melayani lagi aku. Kegiatan apa lagi? Beribadah pun jadi terganggu. Berkaitan dengan apa? Penguasaan diri. Mari kita sama-sama melihat lebih lagi mengenai penguasaan diri. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu enkrateia. Kata ini berasal dari kata dasar krateo yang berarti memegang atau memiliki kuasa atas diri kita. Saya ulang lagi. Memegang atau memiliki kuasa atas diri kita. Yang berkuasa atas diri kita itu adalah dirimu sendiri. Bukan orang lain, bukan setan, bukan material, bukan situasimu. Yang menguasai dirimu adalah dirimu sendiri. Dan ketika dirimu itu punya Roh Kudus, kontrollah dirimu untuk tunduk kepada Roh Kudus. Nah, masalahnya kita itu cuma stop sampai di sini. Ya udah, buah roh itu kalau kita udah percaya sama Tuhan, kita punya buah roh. Masalahnya, buah roh itu juga ada tanggung jawabnya sebagai orang Kristen. Kalau kita nggak bertanggung jawab atas iman kita, tidak mungkin kita menghasilkan buah roh. Seperti yang saya bilang tadi, kita nggak bertanggung jawab atas iman kita, akhirnya apa? Kita mendukakan Roh Kudus terus. Udah diingatkan, mendukakan Roh Kudus terus. Nah, orang yang punya memegang kendali atas dirinya, biasanya tidak gampang diombang-ambingkan. Coba pikirkan 5 detik apa yang biasanya sering mempengaruhi dirimu. Nah itu biasanya yang akan muncul di kehidupanmu. Saya pernah terpengaruh dengan perkataannya orang. Setelah saya pikir-pikirkan kok aku jadi ke arah sana ya. Padahal sebelumnya saya merasa enggak, itu bukan aku. Tapi setelah saya pikir-pikir, loh kok aku jadi ke arah sana ya. Loh itu benar loh teman-teman. Kadang apa yang mempengaruhi kita itu yang kita lakukan. Makanya kenapa umur 0 sampai 5 tahun itu adalah waktunya kita memberikan hal yang positif. Saya pernah nyoba gini ya. Umur 2 tahun saya udah cerita juga sama Yoel. Saya mau menasehatin umur yang 2 tahun, tapi umur yang 2 tahun ini belum mengerti apa-apa. Tapi saya pakai ekspresi, maksudnya belum mengerti kalimat yang akan saya ucapkan. Saya hanya pakai ekspresi. Ekspresi saya adalah, ih, kamu bodoh ya. Kamu memang gak bisa apa-apa ya. Tahu responnya anak kecil ini apa? Ketawa dong. Tapi waktu saya bilang, kamu itu pinter. Kamu itu bisa melakukan apa-apa. Nangis dong. Tahu sebetulnya itu dia nggak ngerti, sebetulnya nggak ngerti kalimat saya. Tapi ketika lihat ekspresi saya, maka dia merasakan.
Nah mungkin kita, maksudnya Tuhan itu baik, tapi kita menyalahpahami ekspresinya Tuhan. Tapi waktu kita dicobai, kita pikir bahwa ini adalah ekspresinya Tuhan. Loh, tak kasih tahu loh, setiap penderitaan itu belum tentu itu datangnya dari setan loh. Amin enggak? Amin enggak? Amin. Padahal itu ekspresinya penderitaan loh. Tapi kadang kita menyalahpahami ekspresi penderitaan sebagai hal yang buruk yang kita terima. Kalau seperti itu Ayub mungkin udah punya kesempatan untuk mengata-ngatai Tuhan, teman-teman. Pentingnya penguasaan diri, melihat untuk apa ya, kita itu memegang kendali atas diri kita, bukan apa kata orang lain. Berkaitan dengan hal ini banyak sekali kriminalitas di sekitar kita. Seksualitas yang menyimpang di sekitar kita. Kalau tanpa ada penguasaan diri, bahaya teman-teman. Sampai ya kemarin kita sharing ya, kakak enak ya, apa di gereja kan, lingkungan gereja, jadi untuk penguasaan diri itu gampang gitu. Terus saya bilang gini, terus emang kalau yang di luar gereja penguasaan dirinya sulit? Sulit Kak, aku di kos itu ada godaan banget. Terus saya bilang gini, apakah orang yang digodai pasti tergoda? Yosef loh yang jawab. Apa Yosef? Kata Yosef belum tentu. Menurut teman-teman, apakah yang orang yang digodai itu pasti tergoda? Tergantung individunya. Saya setuju. Orang yang digodai belum tentu tergoda. Bahkan yang gak digodai bisa tergoda. Yusuf salah satu contohnya. Dia digoda dengan tante Potifar. Tapi Yusuf tidak tergoda akan hal itu. Keren gak itu? Jadi bukan berarti lingkungan kita di gereja terus gak ada godaan. Kalau mau kita jujur, lingkungan gereja juga ada godaan. Kita mau hidup dimanapun pasti ada godaannya. Selama kita tidak punya self control firman Tuhan, kita pasti tergoda. Bukan kita salahkan kondisi luar, tapi kita harus lihat dalam diri kita. Sudahkah kita dikuasai oleh Roh Kudus? Sudahkah kita dikuasai oleh Tuhan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa dibilang itu buah roh? Karena memang waktu saya selidiki, itu sifatnya tunggal, bukan jamak. Makanya disebut buah roh, bukan buah-buah roh. Saya mau membahas ini sedikit ya, karena saya lihat 4 pembicara belum membahas ini. Kenapa disebut buah roh? Karena memang tunggal, bukan jamak. Bahkan kalau teman-teman lihat bahasa Inggrisnya itu enggak ada tambahan S. Kalau ada tambahan S kan fruits gitu ya. Itu jamak. Ini cuma, ya maafkan, apa sih ngomongnya? saya itu gampang ini ya, notice ya. Apa ngomongnya? Fruit gitu. Nah, itu enggak ada S-nya. Berarti itu tunggal. Makanya ditulis buah roh. Buah roh terdiri dari 9 unsur. Gitu. Setelah saya lihat, kenapa ditulis tunggal? Karena gini, Tuhan itu mau ketika engkau dipimpin Roh Kudus, baik kasih sampai penguasaan diri, itu adanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Amin. Sebab itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Enggak, aku orang Kristen cuma pilih kasihnya toh kelemah lembutan sulit, enggak usah. No. Kalau engkau dipimpin oleh roh,
keseluruhan itu akan jadi bagianmu. Engkau gak bisa cuma memilih kasih tok tanpa penguasaan diri. Dan ini saling berkaitan. Nah, berkaitan dengan penguasaan diri, ketika engkau berkaitan dengan kasih, itu juga berkaitan dengan penguasaan diri. Bagaimana ketika engkau dimusuhi, ketika engkau dicaci maki, engkau harus menguasai hidupmu untuk tetap kasih, mengasihi. Bagaimana engkau sudah diperlakukan dengan tidak adil, engkau harus tetap menguasai hatimu. Bagaimana orang yang kau anggap itu sangat sulit untuk diampuni, tapi kau harus menguasai dirimu, ampuni dia, lepaskan pengampunan. Kasih sukacita, dalam keadaan apapun, kuasai dirimu untuk tetap menghasilkan sukacita. Sekalipun kondisimu gak baik, tetap kuasai dirimu menghasilkan sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera. Dalam keadaan tidak damai sejahtera pun, kuasai dirimu tetap damai sejahtera. Kesabaran, orang kok menjengkelkan sekali. Kuasai dirimu tetap menghasilkan kesabaran. Kuasai dirimu tetap menghasilkan kemurahan. Kuasai dirimu untuk tetap menghasilkan kesetiaan, kelemah lembutan. Bahkan engkau mencapai satu kesatuan yang Tuhan mau. Makanya kenapa itu tunggal? Karena gak dapat dipisahkan. Satu kali kita udah menjadi milik Kristus, buah roh itu menjadi bagian kita tanpa terkecuali. Amin. Saya akan berbagi cerita dan saya ingin feedbacknya teman-teman. Bagaimana respon teman-teman mengenai cerita ini. Ada seorang yang dia punya tujuan dan motivasi yang sangat baik. Dalam satu kesempatan dia sudah punya segala sesuatunya. Bahkan apapun tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia milikinya. Tapi oleh karena satu tujuan yang menurutnya itu sangat baik, sangat mulia, dia memutuskan untuk meninggalkan apa yang dia punyai. Sudah punya tujuan baik, dia tidak stop sampai di situ. Dia punya cara yang baik juga untuk mewujudkan tujuannya. Hingga sampai akhirnya dia mempunyai cara, dia harus melakukan segala sesuatunya dengan sarana, dengan metode, apapun dia sudah lakukannya. Tapi ternyata endingnya dia disalahpahami. Dia dikata-katain, dia dicaci maki, dia ditendang, dia dikasarin. Sampai orang gak mau menganggap dia, melarikan diri. Kalau teman-teman ada di posisi seperti itu, apa yang teman-teman lakukan berkaitan dengan penguasaan diri? Apa yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah punya tujuan yang baik, tujuan yang mulia, tetapi orang-orang tidak berterima kasih, malah melarikan diri? Apa yang teman-teman akan lakukan? Saya butuh feedbacknya. Ayo coba, apa yang teman-teman lakukan? Apa? Tetap berbuat baik. Tetap fokus pada tujuan. Menyadari diri sendiri. Tidak hidup apa kata orang. Di cerita ini, dia melakukan pengampunan. Sudah diseperti itu kan, dia tetap melakukan pengampunan. Siapa dia? Yesus Kristus. Dia rela dari surga ke dunia hanya untuk memberikan keselamatan, menuntaskan. Tapi dunia menolaknya. Dia mati di atas kayu salib, dia dikata-katain, dia dicambuk, dia menderita. Sudah kita dramakan juga. Betapa
hal yang tujuannya baik itu disalahpahami. Tetapi di atas kayu salib dia bilang apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang Yesus lakukan pengampunan. Dia tidak marah ketika disakiti. Dia tidak melemparkan salibnya ketika dia mengalami kesakitan. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor di saat orang lain mengata-ngatainya. Dia tetap memberikan dirinya untuk setiap kita orang yang berdosa. Apakah kita hari ini ketika kita seperti itu kan, membalas kejahatan dengan kejahatan, melakukan hal yang tidak benar dengan tidak benar? Jawaban ada di teman-teman. Teladan Yesus itu sempurna. Penguasaan dirinya sangat sempurna. Bahkan ketika Yesus dicobai di gunung, ada 3 pencobaan yang Yesus alami ketika puasa. Yang pertama, dia disuruh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Itu keinginan daging, teman-teman. Tapi penguasaan diri Yesus itu luar biasa. Dia tahu itu adalah iblis. Dan dia tahu kalau sebenarnya kalau Yesus mau buat batu jadi roti bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa Yesus gak lakukan? Bukan berarti Yesus gak bisa. Tapi untuk apa gitu kan? Tapi untuk apa? Tujuannya untuk apa? Itu keinginan daging. Terkadang kita bisa melakukan semuanya, tapi kalau tidak tepat sesuai waktunya dan untuk apanya gak tepat, maka itu jadi keinginan daging. Yang kedua, dia diajak ke tempat yang tinggi di bait suci untuk ayo jatuhkan dirimu. Ayo jatuhkan dirimu. Yesus dibilang gini, jatuhkan dirimu nanti ada malaikat yang akan menolongmu. Tapi Yesus lakukan enggak? Enggak lakukan. Dia enggak tergoda akan hal itu. Penguasaan dirinya itu sangat luar biasa, teman-teman. Dan Yesus tetap pada pendiriannya, tetap menguasai dirinya. Dan yang ketiga, Yesus dicobai apa lagi? Sembahlah aku. Di poin ini, kita itu sama kok, relate dengan hari-hari ini. Kadang kita ditawarkan sesuatu hal yang baik, terus endingnya itu supaya sembahlah yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita nggak kuat dalam hal ini relate kok dengan kehidupan kita. Cuma mungkin godaannya, konteksnya lain ya. Tapi sama, kita selalu diperhadapkan dengan keinginan daging. Keinginan mata, keinginan kekuasaan. 3 hal ini selalu diperhadapkan dengan kita. Sudahkah kita menguasai diri kita ketika hal keinginan daging, keinginan mata ini ada di depan kita? Sudahkah kita menguasai diri? Mengenai kekuasaan, Yesus tahu jelas, nggak ada yang berkuasa selain dirinya. Ngapain harus menyembah iblis kan? Sama, waktu kita ditawarkan sesuatu hal, hanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Iya guys, jadi sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada satu hal yang menarik di sini ketika teman-teman sudah keluar dari gereja. Ingat poin ini, penguasaan diri. Semua apapun berkaitan dengan penguasaan diri. Engkau mau makan banyak, makan sedikit, penguasaan diri. Engkau mau jatuh dalam dosa, mau tidak, penguasaan diri. Engkau mau lihat yang menyenangkan daging atau enggak, penguasaan diri. Engkau mau mencuri atau tidak, itu penguasaan diri. Latih itu setiap hari. Ada salah satu film yang sangat menarik
kemarin sebetulnya kami mau nonton ini tapi nggak ada di website gitu kan, karena baru keluar April ini. Judulnya Sinners. Ya kami cari bajakan ya. Setiap orang ngomong itu udah saya notice. Jadi hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut. Jadi judulnya itu Sinners. Itu mengenai pendosa. Jadi di reviewnya itu bahwa kenapa mereka jadi seperti yang sekarang itu karena mereka masa lalunya mengizinkan kejahatan masuk dalam dirinya. Jadi pesan moralnya itu kalau saya baca itu seperti ini. Segala jenis kejahatan dosa nggak akan bisa masuk dalam hidupmu kalau tidak kamu izinkan masuk. Saya ulangi sekali lagi. Segala jenis kejahatan dosa nggak akan bisa masuk dalam hidupmu kalau tidak kamu izinkan masuk. Makanya saya pengen nonton ini sebetulnya semalam. Karena berkaitan dengan penguasaan diri. Terkadang apa yang terjadi pada saat ini, karena kita sebelumnya sudah izinkan masuk dulu. Kita nggak mungkin jadi orang pendendam, jadi orang pemarah, kalau sebelumnya kita nggak izinkan masuk. Perkataan-perkataan kotor itu menyakiti hati kita, perkataan yang tidak baik masuk dalam hati kita, nggak akan mungkin kita menjadi pendendam. Kenapa? Karena kita izinkan itu masuk. Bukan Roh Kudus yang menguasai hidup kita, tapi dosa yang menguasai hidup kita. Ini menjadi pengingat dalam hidup kita teman-teman. Menjadi pengingat bahwa dengan segala dosa yang kita buat, berarti semuanya itu karena kita bolehkan terlebih dahulu dia masuk dalam hidup kita. Jangan main-main sama dosa. Kuasai dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu dalam segala hal. Sekali kau izinkan mungkin hal yang kecil. Ya saya enggak bilang ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi mungkin yang nilainya itu kecil, kita izinkan masuk. Itu menjadi celah untuk kita melakukan dosa-dosa yang kita anggap sudah sangat menyimpang. Itu dimulai dari kita mengizinkan masuk. Tidak ada satupun kejahatan yang bisa masuk kalau kita tidak menyetujuinya hari ini. Sekali lagi, tidak ada satupun kejahatan yang masuk dalam hidup kita kalau kita tidak menyetujuinya hari ini. Kayak ini toh, coba waktu teman-teman ke Play Store ya, terus mau menginstal ini. Teman-teman gak akan dapat aplikasi itu, gak akan menikmati akses itu kalau teman-teman gak klik install, gak menyetujui untuk menginstal itu di HP-mu. Sama, engkau tidak akan melakukan kejahatan kalau engkau tidak meng-approve, menyetujui kejahatan itu masuk dalam hidupmu. Kau yang punya pegang kendali, kita yang punya pegang kendali. Penguasaan diri. Hari ini saya mendorong teman-teman youth menutup buah roh ini, jagalah hidupmu dengan kekudusan di dalam Tuhan. Tuhan kita itu kudus. Jikalau kita menjaga hidup kita dalam kuasa Roh Kudus, saya tidak bermuluk-muluk. Saya pastikan buah roh ini menjadi bagian dalam hidupmu. Tidak hanya sekedar dihafalkan, tapi kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan maju ke depan WL Singer pemusik sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Mari kita cross check setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, waktu ada sinyal apapun itu yang kita lihat, kita dengar atau apapun itu, pertama kali respon kita itu keinginan roh atau keinginan daging. Waktu pertama kali kita lihat, dengar, rasakan apapun itu, respon kita pertama kali itu keinginan roh atau keinginan daging. Saya mendorong setiap kita, biarlah keinginan roh itu yang kita lakukan.
kita nyanyikan satu pujian ini, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapak, kami bersyukur. Yes. Kau hadir di sini, Roh Kudus. Amin. Ku mengasihimu. Yes. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Yes, kami percaya kau hadir dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati Untukmu, yes. oh, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita ulangi sekali lagi, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita renungkan pujian ini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi saya menantang untuk teman-teman. Sudahkah engkau memberikan hidupmu sepenuhnya untuk dikuasai oleh Roh Kudus? Untuk dikendalikan sepenuhnya dalam otoritas kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu. Buka hatimu. Setiap kita pemuda rentan untuk tergoda dan jatuh di dalamnya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, ketika Roh Kudus itu menguasai hidup kita, sekalipun godaan memang ada, tapi bukan berarti kita tidak bisa melawannya. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa kami yang di sorga, setiap hal yang tidak baik, kami mau tidak menyetujuinya untuk masuk dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang hanya kami setujui untuk mempengaruhi kehidupan kami. Biarlah hidup kami sepenuhnya hanya dalam kuasa Roh Kudus-Mu saja. Biarlah ketika hidup kami, hati kami, bahkan seluruh apa yang ada dalam hidup kami itu dikuasai oleh Roh Kudus. Kami mau Tuhan, kehidupan kami semakin hari boleh semakin diserupakan akan Engkau. Buah Roh itu boleh timbul dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang yang melihat kami berkata-kata, kami berpikir, kami bertingkah laku, apapun yang kami lakukan perbuat, ada buah-buah Roh yang timbul karena ada Roh Kudus hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan buat pesan firman Tuhan yang begitu luar biasa, membawa kami semakin hari boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Yafet yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan pakai hamba-Mu ini semakin hari boleh semakin luar biasa, baik dalam pekerjaannya, pelayanan apapun
Yang hamba-Mu lakukan perbuat, Tuhan Yesus yang menjadikan berhasil dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar setiap kami akan boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, kami manusia yang berdosa, kami manusia yang tidak layak Tuhan. Dengan segala kesalahan, dosa, kami hadir pada siang hari ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu yang terlebih besar itu melayakkan setiap kami. Kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan Tuhan, menghapus setiap dosa kami. Sehingga siang hari ini Tuhan, kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In the love you came and gave amazing grace. Thank you for the love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. Your reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. Your reigns victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Teman-teman bisa mengangkat roti di tangan kanan. Teman-teman bisa melihat roti ini cuman dibuat di pabrik. Cuman tangan-tangan manusia yang bisa membuat ini. Sederhana. Di tahun-tahun yang lalu cuman sebuah roti tawar dipotong-potong kotak lalu kita makan. Tapi sesungguhnya nilai dari roti ini bukan sekedar buatan tangan manusia. Ada pengorbanan yang besar, ada kasih yang luar biasa, ada darah yang tidak ternilai. Untuk kita hari ini bisa mengangkat roti biasa ini.
dengan percaya roti biasa ini, kita semua percaya ini adalah tubuh Kristus yang begitu mahal, yang begitu luar biasa kasihnya, dinyatakan untuk menebus setiap kita yang seharusnya binasa. Mari kita terima di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan berisi anggur. Ini adalah anggur biasa. Demikian juga yang cuma dibuat oleh tangan-tangan manusia, yang bisa kita beli dimanapun kita bisa mau. Tapi di balik anggur biasa ini ada sebuah cerita yang luar biasa. Fakta yang terjadi. Allah yang mulia, yang ada di surga mau turun ke dalam dunia, tercurah darahnya untuk menebus setiap sakit dosa kita. Dan hari ini kita layak bersama-sama untuk menikmati, memperingati kasih Allah itu. Kita terima anggur ini di dalam nama Yesus. Sebentar kita renungkan. Terlalu biasa kita melakukan menerima tubuh dan darah Kristus. Terlalu sering sehingga menjadi sebuah rutinitas biasa. Seringkali kita menaruh ini bahkan di bawah kursi kita. Sebelum kita melakukan perjamuan, kita geletakkan, kita lupa ada cerita yang luar biasa, fakta sejarah. Allah yang mulia mau bertukar posisi dengan kita, sehingga hari ini kita semua bisa merayakan kehidupan yang baru, bisa merayakan kehidupan yang kekal. Seharusnya kita yang binasa, seharusnya kita yang tersalib. Biarlah untuk berikutnya kita senantiasa diingatkan, setiap kita bersekutu dengan tubuh darah Kristus, mengingatkan kembali bahwa kita orang-orang yang salah, orang yang binasa, tapi dibenarkan. Bahkan Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan, sehingga kita dapat menyelesaikan apa yang sudah Tuhan seharusnya rencanakan, rancangkan buat kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita dapat menyelesaikan setiap keselamatan yang sudah Tuhan buat. Mari kita naikkan satu pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kali Tuhan kami menerima tubuh dan darah-Mu kembali menjadi kekuatan buat kami Tuhan, untuk kami dapat menyelesaikan, mengerjakan apa yang Tuhan sudah mulai dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu. Tuhan memberkati kayak apa yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai dengan lebih lagi untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan hidup-Mu bagi kehidupan kami, untuk menebus kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberikan persembahan ini, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan pujian Mahkota Kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah teman-teman berikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Pengumuman yang pertama, seperti biasanya pada hari Senin pertama akan ada fellowship pengerja jam 7 malam di ruangan youth. Untuk teman-teman yang terlibat dalam pelayanan diharapkan kehadirannya. Yang kedua, pada hari Kamis akan ada doa malam jam 7 malam di ruang youth di tempat ini. Selanjutnya pada hari Sabtu pagi akan ada ibadah doa puasa jam 10 pagi. Pengumuman selanjutnya, dan di sore harinya ada ibadah Komsel Youth jam 6:30. Jadi diharapkan kehadirannya untuk teman-teman semua. Dan pengumuman selanjutnya, ibadah raya, ibadah teens dan ibadah kids akan dilakukan pada jam yang sama, jam 9 sampai dengan selesai. Namun untuk ibadah youth minggu depan disatukan dengan ibadah raya karena akan ada retreat pengerja. Jadi untuk minggu depan, khusus minggu depan, ibadah youth-nya digabung dengan ibadah umum.
Untuk selanjutnya, untuk ibadah youth akan kembali diadakan pada tanggal 18 Mei, berarti di minggu berikutnya. Bagi teman-teman semua, teman-teman youth, ada kabar gembira untuk kita semua. Kita akan mengadakan retreat pada tanggal 5 dan 6 Juni. Nah, ini akan bertempat di Villa Safina. Nah, untuk teman-teman semua, mari kita segera mendaftar kepada Kayafet dan Kak Kesia. Untuk kontribusi per orang 200.000. Mungkin itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah ini. Saya undang jemaat untuk balik berdiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kami memuji-Mu, kami membesarkan nama-Mu, kami menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang ada di surga yang turun ke dunia untuk menebus setiap kami orang-orang berdosa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, layak kami muliakan. Allah yang pada siang hari ini Tuhan, kami menaikkan puji dan sembah kami. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan, bahkan seluruh ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang hadir, setiap jemaat Tuhan yang hadir, setiap para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap jerih lelah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan kami tahu Tuhan semua terselenggara karena Tuhan yang mengingini, karena Tuhan yang membuat semuanya berjalan dengan baik, dan kami kembalikan demi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami pulang, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan kasih karunia-Nya, damai sejahtera-Nya, penyertaan-Nya yang sempurna atas setiap apapun yang kami kerjakan lakukan, baik itu studi sekolah kami, usaha pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami mengiring Tuhan Yesus yang menjadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.